Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya di siang hari ini kita mau bahas untuk gold ya. Setelah dia kemarin ada testify hari kedua ya untuk si gold ini sendiri. Dan kalau kita lihat memang gold ini mengalami kenaikan ya untuk kemarin. Ya itu dia sempat naik sampai ke 2386 ya. Di sini ada resistennya. Kemudian kita lihat lagi bahwa sebenarnya kenaikan yang kemarin pun akhirnya dia closing di bawah 2380, yaitu di kurang lebih 2370 teman-teman. Nah, apa sih yang mendasarin ya atau hasil akhir ya dari testify kemarin? Itu udah saya ambil di sini. Jadi sebenarnya Powell menekankan bahwa pasar tenaga kerja sedang pendingin dan bahwa The Fed tidak memerlukan inflasi di bawah 2%. Jadi mungkin ya mendekati 2% gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan 2,8 ya kan, atau 2,5 ya kan, atau 2,7 ya kan. Intinya kan palanya itu udah 2 gitu ya. Kalau sekarang masih 3 nih ya, 3,1, 3,2 ya kan. Nah, terus dia bilang juga, dan ia memandang bahwa kebijakan saat ini bersifat membatasi itu sudah cukup gitu. Dengan kata lain ya sebenarnya lebih ke arah dovish gitu. Dovish itu kayak kebijakan ya. Kebijakannya itu dilonggarkan ya. Dan nantinya ya ini akan berpengaruh untuk pemotongan suku bunga oleh bank sentral itu sendiri teman-teman gitu. Nah sebenarnya kalau kita pertanyakan bagaimana dengan emas ya, jadi kalau kita lihat memang ini adalah waktu yang cukup baik sebenarnya untuk si emas ya rally lagi atau melanjutkan kenaikannya, karena memang kan ada pemotongan suku bunga nih nanti ke depannya gitu ya. Dan dari si The Fed sendiri pun bilang kalau sebenarnya ini tuh sudah cukup gitu. Dan mungkin dia akan mempertahankan sedikit agak lama ya untuk suku bunga saat ini. Dan kalau kita lihat sih memang kalau saya lihat ya, itu kemungkinan besar akan di akhir tahun, mendekatin akhir tahun itu pasti dia akan bahas lagi dan ada potensi dipotong gitu teman-teman untuk suku bunganya. Nah ini berarti dolar ini akan lanjut melemah nih kalau dia motong suku bunga ya gitu loh. Dan pemotongan suku bunga ini juga akan berdampak ke dolar ya. Ya sudah pasti ya dolar ya pasti berdampak karena kan otomatis buybacknya kan turun gitu kalau suku bunga dipotong kan. Nantinya dolar ini akan potensi turun ya, mungkin bisa ke level sini ya 103 atau dia kembali lagi ya. Ini sih kalau saya lihat sih memang dia akan kembali ke arah kurang lebih nanti mungkin ya bisa ke 102 kembali gitu untuk dolar teman-teman, kalau kita lihat memang untuk jangka panjangnya gitu. Soalnya kalau dari intraday ya dari si dolar ini itu sudah biris juga ya, udah biris yang menunjukkan bahwa ini ada area resisten ya di 105.11 sampai 105.31 ya ada resisten. Kemudian ini supportnya juga ya ada, tapi memang support yang bukan support yang kuat di sini. Kalau untuk support yang cukup kuat tuh ada di sini gitu. Nah di sini nih. Nah kemudian kalau kita lihat juga dari struktur harga ya di sini ya dia sudah break dari current height-nya di sini nih. Dengan terus ini kan dia retest nih ya kan. Nah nggak break nih dia, berarti dia potensi untuk lanjut turun lagi ke bawah gitu. Nah tapi let's see nanti bagaimana ya gitu. Oke, kemudian ini kan baru pandangan kita secara garis besar gitu. Nah kemudian kalau dari gold sendiri sebenarnya ini masih bullish movement ya. Tapi kalau kita lihat secara intraday ya di sini masih dikatakan akumulasi gitu. Jadi si gold ini ya dia masih stagnan ya, kurang lebih di range harga yang cukup besar, itu kurang lebih di 2355 ya atau 350 sampai 2394 gitu teman-teman. Ini juga ada multiple resisten ya, di sini ada 1, terus ini ada 2 di sini ya. Dan ini sebenarnya resisten ketiga dia di 2380-an gitu. Jadi ada multiple resisten yang memang ini adalah cobaan lah gitu untuk si gold ya. Jadi kalau misalkan gold mau melanjutkan rally dari hasil pemotongan suku bunga, dia harus bisa break atau closing dulu ya daily-nya di atas 2394 kembali gitu, atau di atas 2395. Baru nanti rally-nya itu lebih enak gitu sampai ke 2400 ke atas lagi gitu teman-teman. Lalu kalau untuk saat ini pun ya sebenarnya kalau kita lihat
Secara daily ya, di sini daily juga sama, dia akumulasi gitu, jadi ya, lebih jelas ya di dailynya ini sendiri ya. Nah, dia stagnan, jadi dia memang bahasa itu dia cuma bermain-main di range yang sama gitu selama dari bulan April ya 2024 kemarin gitu. Berarti ini sekarang dia lagi resisten bang? Iya betul, ini saat ini dia sedang berada di resisten ya. Memang kalau kita lihat ya, untuk area-area 2380 ke atas ya, ini adalah area yang high volatility ya, dimana kalau kita pantau memang candle itu akan cenderung lebih besar daripada sebelumnya gitu. Beda ya kalau di bawah 2380 kita lihat nih, apalagi di bawah 2350, nah candle itu kecil-kecil gitu. Oke, jadi nggak begitu high volatility. Tapi kalau udah di atas ya 2350 2380, nah ini candle tuh besar-besar gitu teman-teman. Jadi memang tingkat volatilitas goldnya itu lebih besar gitu. Nah ini ada resisten yang tadi saya udah sebutkan ya, ini ada satu, kemudian 2393 ini resisten juga. Jadi kalau kita mau ambil resistennya itu di sini. Nah ini resisten ya, kemudian ini ada resisten lagi gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, memang ya sebenarnya ini ada ada bagian seperti trendline ya di sini, trendline downtrend. Nah cuma trendline downtrend ini tuh kalau dia pullback lagi di sini baru ya akan dipakai gitu teman-teman. Ya karena ini kan baru satu, dua ya kan. Nah ini yang ketiga nih, apakah yang ketiga dia akan pullback lagi atau enggak gitu teman-teman. Oke, kemudian berarti patokan kita masih di sini ya. Gitu, untuk saat ini zona terdekat sih 2380, 2385, kemudian 2390 sampai 2395 gitu. Berarti ada dua zona yang perlu kita pantau untuk hari ini ya. Ini satu, kemudian ini satu lagi di sini gitu. Oke, sekarang kita lihat news ya. Jadi untuk hari ini itu pertama kita lihat dulu dari GBP Pound Sterling, itu ada news GDP ya di jam 1 siang. Jadi untuk saat ini GDP belum akan saya main dulu ya. Mungkin nanti jam 2-an lah baru saya coba masuk untuk GDP. Lalu ada lagi di jam 19.30 itu ada Core CPI ya. Ini report inflasi ya, CPI. Berarti besok itu hari Jumat ada dari PPI gitu. Jadi hari ini ada CPI, besok PPI gitu. Lalu di jam yang sama ya 19.30 juga ini ada jobless claim gitu. Nah kalau dari CPI-nya ini kita lihat memang agak mix ya. Cuma kalau kita pantau dari core-nya ini tidak ada banyak perubahan, masih stagnan. Lalu untuk yang bagian CPI monthly-nya ini ada sedikit kenaikan nih gitu. Ya ada sedikit kenaikan dari 0,0 ke 0,1 gitu. Jadi memang overall sih kalau kita lihat memang ada sedikit sentimen positif untuk DXY kalau memang CPI-nya membaik gitu atau naik kembali gitu. Artinya berarti inflasi itu naik gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi ya, untuk yang bagian jobless claim ini ada penurunan dari 238 ke 236 gitu ya. Nah sebenarnya untuk hari ini tuh enaknya kita nunggu untuk news dulu baru kita main lagi gitu. Kemarin saya ada coba, maksudnya kayak kemarin kayak saya ada trading juga gitu ya, ada trading di emas ya, cuma sekali sih gitu, dan memang kena stop loss gitu ya. Jadi kalau saya stop loss ya pasti saya akan bilang stop loss gitu teman-teman. Jadi kena stop loss saya open itu di 2373 gitu. Coba saya cek di sini bentar. Oke, di sini ya. Nah, kemarin itu saya ada open kurang lebih di sini ya. Gold sell 2373.4, SL di 2378 gitu ya. Jadi ini saya juga ada bilang jangan terlalu banyak ya, kecil-kecil sesuai dengan resiko rendah kalian. Ya, ini di hampir jam 7 ya itu SL ya. Jadi nggak masalah. Yang penting kemarin-kemarin juga kita udah profit juga gitu teman-teman. Gitu. Jadi kalau memang SL saya pasti akan bilang SL gitu. Kalau profit ya saya bilang profit gitu. Jadi nggak ada yang tutup-tutupin lah gitu. Pokoknya kita trading itu ya for real aja gitu. Jangan banyak drama lah gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya juga akan cari setup lagi untuk si gold ya. Kalau saat ini sih saya belum nemu setup yang cukup serak ya. Karena untuk si daerah saat ini pun belum ada rejection cukup bagus ya. Jadi memang much better kita wait and see dulu. Dan mungkin saya akan coba pantau di 2390 394an dulu ya nanti gitu untuk zona kedua saya, karena zona pertama ini belum ada rejection cukup bagus gitu
Ya mungkin nanti dekat-dekat 2385 lah saya akan pantau di sini ya, 2382, 2384 gitu. Lalu nanti the next zone-nya lagi itu ada 2400 ya sampai 2406 gitu teman-teman. Nah ini adalah possible ya, jadi sell point kita juga gitu. Karena kalau kita lihat ya ini kan sentimennya sebenarnya lagi bagus ya untuk si gold itu sendiri ya gitu loh. Tapi kalau kita lihat memang gold itu agak memiliki tekanan dia sell dari seller itu agak kuat gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya gold itu tuh ingin ya reversal atau pullback ya dari harga saat ini gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat pun memang seharusnya kalau memang gold itu mau naik ya dengan sentimen yang sepositif ini dari kemarin ya, itu gold itu udah naik gitu, bisa mungkin di 2400-an untuk saat ini gitu teman-teman. Jadi memang kalau saya lihat sih memang ada sedikit pelemahan dari buyer ya si gold ini sendiri, dan memang itu ada potensi untuk jadi pembalikan arah harga untuk si gold ya yang saat ini kita sedang tradingkan itu teman-teman. Oke, nah itu sih pandangan saya gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya pandangan lain ya it's okay, kalian boleh paparkan di kolom komentar, dan saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang mau memaparkan komentar kalian ataupun pandangan kalian juga mengenai si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, nah kalau dibilang bang buy zone gimana, kan tadi kita udah bahas selling point nih ya, selling point dan next movementnya bagaimana ya kan. Kalau kita ngomong buy zone ya mungkin kita masih pantau di 2355 2350 dulu gitu teman-teman ya, karena kalau di sini bisa juga, cuma memang nanti jadinya agak high risk saja gitu ya. Tapi worth to try nggak? Kalau kita bilang, kalau saya bilang sih sebenarnya worth it juga untuk dicoba gitu, tapi harus yang konfirmasi yang lebih bagus gitu ya untuk yang zona 2367 2364 ini gitu. Oke, paling nanti kita pantau lagi kalau buy zone di sini ya 2350 2355 gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Nanti kalau misalkan ada update lagi, akan saya update di channel Telegram dan juga TikTok Juno Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.